banyak orang Mekah yang sudah ada tinggal di sana untuk usaha, beli tanah, bangun usaha di sana. Nah, termasuk tokoh Mekah Robi'ah, punya anak Utbah yang mengelola perkebunan anggur di sana. Nah, di sana banyak tokoh-tokoh Mekah yang sudah menginformasikan akan Rasulullah Muhammad SAW, tapi pada versi yang sebaliknya. Jadi banyak kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Nabi sudah menginformasikan bahwasanya kelak akan datang seorang yang menyerukan kepada kalian tentang ketuhanan, jangan kalian percaya kepadanya. Jadi sudah diberitakan kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Nabi datang ke sana, mereka menolak. Tokoh-tokoh di Taif menolak kepada Nabi. Didampingi oleh Zaid bin Harisah, Nabi diusir. Bahkan diusirnya bukan hanya oleh tokoh-tokoh, bahkan masyarakat dikerahkan untuk mengusir. Bahkan dilempari, sampai-sampai Nabi pun bercucur darah karena dilempari bebatuan. Yang jauh lebih parah lagi dialami oleh Zaid bin Harisah, di mana beliau melindungi Nabi, dan setiap manfaat yang akan datang menimpanya lebih dulu dirasakan oleh Zaid bin Harisah. Nah, di sini kita bisa petik hikmah bahwa kita sebagai manusia ada dalam posisi pertama memimpin, yang kedua dipimpin. Bagaimana posisi kita ketika memimpin dan bagaimana posisi ketika kita berada dalam kedudukan yang dipimpin. Kita lihat di sini Zaid bin Harisah, anggap dalam konteks manusia biasa seperti kita yang dipimpin. Nah, ini menunjukkan loyalitas kepada yang dipimpin, kepada yang memimpin begitu tinggi, sampai dia berani mengorbankan dirinya dari segala ancaman. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nilai yang paling utama atau nilai yang sangat utama. Nah, ini posisi kita. Ya, kita tidak harus bayangkan atau tidak harus gambarkan sama dengan Zaid bin Harisah harus menerima lemparan seperti itu, tapi pengorbanan intinya. Dan pengorbanan itu bisa sifatnya fisik, bisa non fisik, bisa sifatnya materi maupun imateri, seperti itu. Jadi kita sebagai pendukung orang-orang yang benar, pendukung orang-orang yang berakal sehat, ini harus memiliki keteguhan dalam mensikapi segala keadaan yang menimpa pemimpin kita. Nah, seperti itu. Ini yang kita bisa ambil hikmahnya. Nah, Nabi kemudian di masa di mana dilempari oleh bebatuan tadi, pergi ke satu tempat yang jaraknya sudah jauh dari Taif, kurang lebih 3 km. Maksudnya masih ada di Taif dari kampung yang melempari itu, sekitar 3 km. Dari tempat yang saya lihat itu batu yang akan menimpa Nabi ke kebun anggur itu kurang lebih 3 atau 4 kilometeran. Jadi sudah jauh dari masyarakat yang melempari Nabi dengan bebatuan tadi. Di sana ada kebun anggur. Kalau sekarang nggak ada kebunnya. Lalu untuk sejarah di terjadinya itu peristiwa atau tempat di mana kebun anggur itu berada, dibangunlah tuh ada masjid namanya Masjid Adas. Di sana ada dibangun monumen kurang lebih begitu dalam bentuk masjid, disebutlah Masjid Adas di sana itu. Nah, ketika masuk ke kebun milik Utbah dan Saibah, anak daripada Robi'ah, tokoh dari Mekah, lalu diutus pembantu atau tukang kebunnya, dia adalah Adas, untuk membawakan kepada Nabi dan juga Zaid
makanan berupa anggur disuguhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ingin memakan daripada anggur yang disuguhkan tadi, lalu Nabi mengucap basmalah. Nah, hal ini menjadikan Adas tertegun, sesuatu yang tidak pernah dia mendengarnya dari manusia yang lain kecuali dari pelajaran terdahulu yang pernah dia dapatkan. Dia pernah pelajari dari Alkitab agama sebelumnya. Ya, ketika itu dikatakan nantinya dalam hadis bahwasanya Adas ini beragama Nasrani. Ingat, agama Nasrani pada hakikatnya atau pada prinsipnya di awal adalah agama Islam, tapi telah mengalami sebuah proses perubahan maka menjadi istilah Nasrani. Nah, adapun orang-orang yang beriman pada agamanya atau dalam Nasraninya, mereka berada dalam jalan yang benar, yang sesuai. Maka begitu dia mendengar apa yang dibacakan Nabi ketika akan makan hidangan anggur yang disuguhkan, maka ia teringat lagi kalimat daripada Yunus bin Matta yang mengajarkan tentang Islam dan menyebut nama Allah itu. Maka kemudian Adas bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana engkau mengetahui kalimat itu? Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah barang tentu dia adalah Nabi dan Rasul, menyampaikan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apa agamamu? Islam. Sambil terus berkomunikasi, demikian juga Adas ditanya, apa agamamu? Sampailah pada titik pemahaman bahwasanya Nabi SAW mengatakan aku dengan Yunus bin Matta itu adalah saudara, satu keturunan. Terlebih adalah seorang Nabi dan Rasul. Maka tidak ada orang yang mengetahui sejarah Yunus bin Matta kecuali adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan apa yang terkandung di dalamnya adalah benar. Oleh karena itu, secara langsung Adas beriman, mencium kepala Nabi, mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Jadi kalau ada versi kelompok keagamaan yang kemudian mempermasalahkan bahwa tidak boleh mencium seorang yang dalam tanda petik mulia adalah bid'ah, adalah kesesatan. Nah, ini juga satu diantaranya menjadi jawaban. Bahkan Nabi dicium kepala, dicium kaki bahkan, gitu. Kan ada tuh, kalau salaman nggak boleh cium-cium begitu tuh. Tentu saja bagi yang lain mahram ya. Tapi kalau yang lelaki dengan laki-laki yang sebagai bentuk penghormatan, tentu itu adalah kebaikan. Nah, ini terjadi pada Adas. Dari kejauhan, si pemilik kebun melihat Utbah dan Syaibah ini, melihat apa yang dilakukan oleh Adas. Maka kemudian dia dipanggil oleh pemilik kebun tadi, apa yang kau lakukan? Ada emosi, ada marah, dan dianggap sudah menyimpang. Rangkaian hadis tadi begitu panjang, yang poin utamanya itulah yang saya sampaikan. Tapi ada riwayat lain, ada versi daripada para orientalis, ada versi orientalis yang mengatakan bahwasanya Adas dengan agamanya masih tetap, sementara juga Islam yang dibawa oleh Nabi tidak diterima oleh Adas. Ini versi yang lain. Tapi versi yang masyhur bahwasanya Adas setelahnya mencium Nabi kepala, tangan dan kaki, itu menunjukkan keimanan Adas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang hanya melihat dari jauh tadi, Utbah dan Syaibahnya melihat dari jauh, kemudian untuk menghindarkan dari tekanan pemilik atau majikan tadi, ketika ditekan, ketika ditanya, Adas menyampaikan pembelaan diri. Tidak, saya hanya sekedar
iba kepada mereka karena mereka sedang dalam keadaan kesulitan. Nah, ini versi tentunya yang coba untuk menyimpangkan dari perjalanan sejarah. Baik, inilah Masjid Adas. Tentu ini masjid bukan dibangun pada saat itu oleh Adas, tidak demikian. Tapi masjid yang dibangun kemudian untuk menunjukkan satu sejarah di mana terjadi atau di mana Adas berada, dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disuguhkan dengan hidangan anggur dari Adas, kebun milik orang Mekah yang ada di sana. Namun ini gambaran sepintas terkait dengan Yunus bin Matta, di mana Yunus bin Matta itu ada di wilayah daerah Irak, kampung Ninawa, istilahnya kampung Ninawa. Jadi Irak juga adalah bagian yang kota penting dalam sejarah perkembangan Islam. Bahkan di masa kekhalifahan dari Bani Abbasiyah kemudian Umayyah, dijadikan Baghdad itu sebagai pusat pemerintahan yang dahulu disebut demikian, pada era modern disebut yang atau kita kenal dengan Irak. Nah, sekarang dihancurkan dan dikuasai oleh Amerika. Jadi sebetulnya Amerika dan Zionis memerangi Irak bukan karena sekedar dituduh memiliki nuklir, tetapi ingin menghapus sejarah kekuasaan Islam yang berpusat di Baghdad. Siapapun pemimpin di sana, terlebih Islam, maka diperangi. Apalagi Saddam Hussein yang terkenal sebagai tokoh Sunni ketika itu, ini menjadi jalan untuk menghancurkan Irak dari dalam dengan dibenturkan antara Sunni dengan Syiah oleh kelompok Zionis Israel yang diprakarsai oleh Amerika. Jadi tetap jadi sasaran. Dengan dijatuhkannya Irak tadi, maka simbol bahwasanya Islam telah dilumpuhkan oleh non-Muslim. Kurang lebih demikian maksudnya. Penyerangan atau peperangan yang terjadi di Timur Tengah ketika itu. Nah, sama halnya dengan Spanyol. Spanyol pernah dikuasai oleh umat Islam selama kurang lebih 750 tahun. Seluruhnya milik umat Islam. Di masa pemerintahan Umayyah terlebih-lebih, itu Spanyol dikuasai oleh umat Islam. Sampai pertengahan masa Abbasiyah, akhirnya di tahun 1258, maka kemudian kembali Spanyol dikuasai oleh Zionis Nasrani dengan perang salib pada saat penyerangan ke kota Baghdad waktu itu. Jadi pusatnya memang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Islam khususnya. Ini simbol. Dan sekarang tidak ada lagi tersisa kekuasaan Islam di sana kecuali tempat-tempat yang bersejarah. Di antaranya ada gereja Hagia Sophia di sana yang kemudian dijadikan masjid oleh umat Islam. Alhamdulillah di masa Turki ini ada beberapa juga gereja yang dibeli dan dijadikan masjid lagi oleh tokoh Erdogan sekarang. Dan hikmah dan pelajarannya bahwa seorang ahli kitab, ini ahli kitab itu bukan ahli di bidang kitab satu, artinya seorang ulama atau seorang kiai atau seorang ustadz di agama mereka, tapi ahli kitab itu maknanya adalah orang yang taat kepada agamanya. Seperti halnya bapak dan ibu, kalau boleh dibilang ahli kitab dalam konteks Islam, orang yang taat gitu. Orang yang beriman kepada agamanya dan taat melaksanakannya, itu ahli kitab. Jadi ahli kitab tidak harus diartikan sebagai penghafal kitab, tapi orang yang taat, yang benar pemahaman terhadap kitabnya, itu ahli kitab. Nah, termasuk halnya Adas, melihat
garis benang merah antara apa yang dibawa oleh Nabi Yunus bin Matta dengan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya mengarah kepada ketauhidan. Maka ia beriman kepada agama sebelumnya, dan setelah diketahui ada kebenaran dan datang Islam yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad, maka keyakinannya ia pun beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti kemudian dia tidak beriman lagi kepada agama sebelumnya. Orang Nasrani yang meyakini Isa alaihi salam, salahnya menjadikan mereka Isa sebagai Tuhan. Dan ketika ada datang Nabi Muhammad dengan Islam, mereka tidak menerimanya, mereka menolak. Pengennya yang terakhir udah dari agama mereka, dengan Isa sebagai nabinya. Dan mereka meyakini Isa adalah nabi yang terakhir, nanti akan datang di akhir zaman. Konteksnya bahwa memang betul di akhir zaman, apalagi saat mana Dajjal sudah ada menghadapi kehidupan manusia, orang-orang yang beriman, turun Nabi Isa ketika dibangkitkan. Itu bukan berarti Nabi Isa nabi yang terakhir. Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat daripada Uhud? Nah, ternyata yang paling berat dirasakan daripada Uhud itu adalah kejadian di mana Nabi diusir oleh masyarakat di Taif tadi. Ini hadis yang begitu panjang, yang populer, terkait dengan peristiwa yang sangat berat dihadapi. Di Uhud, Nabi juga bercucur darah. Bahkan tanggal gigi serinya ketika peristiwa di Uhud itu, gigi seri di bagian depan patah. Kemudian ternyata ada yang lebih dirasakan lagi beratnya, yaitu ketika kejadian di Taif tadi. Tetapi yang menyenangkan diri Nabi bahwa di Taif Nabi SAW mendapati ada beberapa kebaikan-kebaikan atau rasa senang atau penghibur daripada kepedihannya. Di antaranya tadi itu berimannya ada. Kemudian datang segerombolan jin kepada Nabi SAW, minta dibacakan Al-Quran dari lisan Nabi. Lalu jin tadi beriman kepada Nabi SAW. Maka istilah ada jin kafir, ada jin muslim, sampai sekarang itu memang demikian adanya. Ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Karena apa? Kita ketahui juga dalam surah Az-Zariyat 56-nya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintah untuk beribadah. Manusia ada yang beriman, manusia ada yang tidak beriman. Jin juga begitu. Jin ada yang beriman, jin ada yang tidak beriman. Tapi jangan terlalu jauh nanti dipertanyakan terkait kehidupan jin, karena saya bukan bangsanya. Masing-masing, bagaimana keluarganya jin masing-masing. Rupanya makhluk yang juga memiliki akal, ada manusia dan ada jin, sehingga makhluk keduanya ini diminta pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah. Nah, bicara tentang alamnya juga berbeda. Lalu apakah ada rasulnya? Ya, rasulnya adalah rasul yang Allah utus atas manusia. Tentu saja jin, karena memang wujudnya tidak nampak, dia mengikuti, dia mengetahui, dan umurnya relatif lebih panjang dibanding manusia. Bicara keluarga, jin juga punya rumah tangga, punya keluarga. Cuma jin nggak ada yang berantem gara-gara si suaminya ini poligami, nggak ada yang ribut gitu. Karena tadi kita nggak tahu. Nah, mereka juga teknologi sama dengan kita. bawa sampai kemudian ada juga yang namanya UFO pesawat. Sebetulnya itu adalah bagian daripada penampakan teknologi daripada jin tadi. Wallahu a'lam. Bahkan sudah masuk sinetron jin. Sama si Jun itu kolaborasi.
juga. Baik, nah kita masuk sekarang kepada poin yang paling penting untuk kita pelajari, jadikan pedoman kehidupan kita. Bahwasanya kalau kita lihat kemenangan dari sejarah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan perlawanan Nabi secara fisik. Memang benar terjadi peperangan. Ada perang Ghazwah, ada perang Sariyah. Maknanya perang Ghazwah adalah perang yang diikuti oleh Nabi secara langsung. Perang Sariyah, perang yang tidak ada Nabi atau tidak diikuti oleh Nabi di dalamnya. Beberapa banyak peperangan-peperangan terjadi dalam sejarah Islam. Nah, bukan poin penting penguasaan Islam dengan perang, tidak. Perang itu adalah pembelaan diri ketika memang ditekan, ketika memang diserang, ketika memang diperangi. Wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafa, atau 36 kata Allah, perangi oleh kamu sekalian orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu. Nah, artinya kita memerangi kalau kita diperangi. Selama dia tidak memerangi, ya tidak. Bahkan kita harus melindungi. Bahkan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dilindungi. Itu yang disebut dengan kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Bukan berarti kafir itu mendapatkan kebebasan 100% juga tidak, tapi dia harus tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ketika itu adalah Islam. Mereka harus tunduk mengikuti aturan-aturan, harus bayar pajak atau upeti, dan itu bukan kehendak pemimpin dalam hal ini Nabi, melainkan perintah Allah. Jadi beliau membalasnya dengan dakwah, membalasnya dengan akhlak, membalasnya dengan sikap, tingkah laku, perilaku. Nah, banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak harus kita lakukan dengan fisik, dengan kekerasan, dengan peperangan, melainkan kita rubah dengan akhlak, kita sikapi dengan perilaku yang lembut, yang mulia. Apa diantaranya? Ya adalah keikhlasan, keridhaan, kesabaran yang mampu ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini telah dinyatakan oleh Allah, dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar engkau berbudi pekerti yang agung. Inilah senjata yang paling utama. Saat bin Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak beliau tidak lain adalah Al-Qur'an, khuluquhul Qur'an. Dan Syekh Abhazun menggolongkan akhlak Rasulullah itu sebagai mukjizat. Kadang-kadang kita hanya mengenal mukjizat itu adalah perubahan benda yang luar biasa. Tongkat jadi ular, mukjizat. Tongkat membelah lautan, mukjizat. Bahkan tidak demikian, akhlak itu sendiri adalah mukjizat. Karena hanya dimiliki oleh pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus ini menjadi penutup dari Nabi, bahkan pemimpin dari semua Nabi. Jangan kemudian dipahami maknanya, oh kalau begitu Nabi yang lain tidak punya akhlak. Tidak. Nabi yang lain juga adalah berakhlak. Kenapa? Karena ada padanya agama. Jadi ketika seseorang itu beragama, maka wujud orang itu beragama harus nampak pada akhlaknya. Nah, itu poin yang paling penting daripada akhlak, daripada kita seorang beragama. Demikian dikatakan pengertian daripada akhlak itu nanti kita akan lihat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan akhlak adalah tabiat, adalah kebiasaan, bukan sesuatu yang kita pikirkan dulu. Kalau Bapak misalnya dikasih pertanyaan 2 kali 5 berapa? Mikir dulu. Jawab 10. Wah, Bapak akhlaknya bagus. Enggak. Kalau itu dipikirkan, perilaku yang dilakukan setelah proses berpikir. Tapi kalau langsung saja melihat sesuatu, wah di sini harga tanah mahal nih, udah kisaran begini nih karena letaknya ini. Begitu ketemu lain-lain, nah itu akhlak maklar. Karena begitu dia melihat daerah, begitu lihat tempat, udah langsung hafal harga,
hafal tata letak dan lain sebagainya. Karena udah kebiasaan, udah paham banget. Nah itu namanya akhlak. Begitu Bapak Ibu bangun dari tidur, langsung baca doa, nah itu akhlak. Tapi begitu bangun tidur, langsung yang dicari HP, itu juga akhlak. Jadi sesuatu yang udah biasa, sesuatu kebiasaan yang tanpa lagi kita pikirkan, nah itu akhlak. Kalau melihat istri selalu kepengennya menyayangi, itu akhlak. Begitu juga ada yang melihat istri orang selalu ingin menyayangi, itu akhlak juga. Nah cuma ini lagi ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah, ada akhlak yang mulia baik, ada akhlak yang tidak baik. Kalau melihat janda inginnya menyantuni, itu juga akhlak. Nah apa itu kemudian? Disinilah pertanyaan daripada sahabat Nabi, bahwa apa yang dimaksud dengan agama? Madin, mahwadin, apa itu agama? Lalu Nabi menjawab, agama adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Begitu mendengar suara sirine, aja yang keingetan makanan, itu akhlak. Itu akhlak. Tapi begitu ada sirine tanpa kita peduli, yang penting fokus, itu juga akhlak. Ya, kita jadi tahu kita itu akhlaknya di mana gitu ya. Kita tahu. Saya berusaha untuk meluruskan akhlak kita yang baik. Jadi, terus saja. Kenapa? Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah, ini jawabannya. Bahwa akhlak seorang mukmin yang sempurna, yang baik maksudnya, adalah yang paling sempurna akhlaknya. Kita beriman. Orang Nasrani, Majusi, Yahudi, termasuk orang Muslim, itu sebetulnya adalah orang-orang yang berakhlak. Kenapa? Karena dia punya agama, punya ajaran yang diyakini. Selesai sampai di situ. Apakah ada yang baik, ada yang buruk? Ya sama. Namanya ajaran, pasti ada yang baik, ada yang buruk. Tapi adakah yang membawa keselamatan dunia dan akhirat? Hanya satu, hanya Islam yang dijamin oleh Allah. Yang lain boleh mengakui saja. Pada masanya iya, tapi pada saat ini mereka hanya sebatas mengakui dan mendapatkan balasan dunia. Adapun akhirat hanya Allah berikan buat orang-orang yang beriman. Tapi juga ada orang-orang yang beriman, yang benar imannya dan yang kurang imannya, yang sempurna imannya dan yang kurang sempurna imannya. Nah oleh karenanya dilihat dari kesempurnaan akhlaknya tadi. Akmalul mu'minina imanan, kesempurnaan orang yang beriman itu ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling baik akhlaknya. Nah ini akhlak yang harus kita tunjukkan kalau memang kita adalah orang yang beriman. Bahkan akhlaklah yang sesungguhnya menyebabkan kita masuk surga, dan sebaliknya akhlak juga yang sesungguhnya menjerumuskan kita neraka. Ada seorang yang agamanya mungkin pahamnya mendalam, tapi akhlaknya buruk, bisa terjadi atau banyak terjadi, menggunakan pemahaman agamanya atau ayat-ayat Allah adalah untuk kekayaan duniawinya, maka baginya adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kembali lagi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ditanya apa saja yang bisa mengantarkan manusia masuk ke dalam neraka, Rasulullah menjawab, mulut dan kemaluan. Nah ini bagian daripada anggota tubuh manusia yang bisa memberikan karakteristik pada diri manusia. Kalau yang ada adalah gegar melulu yang ada dalam pikiran kita di urusan mulut melulu, maka ini artinya manusia yang peluang celakanya lebih besar. Peluang celakanya lebih besar. Makanya Allah ajarkan kepada kita puasa untuk menahan dari lapar dan dahaga. Atau yang pikirannya mengarah kepada urusan-urusan bagian-bagian itu dan kemaluan itu tuh, antara dua paha itu tuh. Nah itu yang banyak menjerumuskan
manusia. Kalau tidak didasari dengan agama dalam konsep pernikahan, maka sama halnya dengan hewan atau binatang. Oh, kalau begitu hewan dan binatang yang urusannya cuma urusan biologis, cuma makan, berkembang biak, berarti dia masuk neraka? Ya enggak. Kenapa? Karena tidak ada agama padanya. Karena apa juga tidak ada agama? Karena tidak ada akal Allah berikan. Jadi kalau bapak, ibu, atau manusia secara umum mau enggak masuk neraka dari kecil, copot akalnya, ilangin akalnya, maka sama dengan binatang. Kalau sama dengan binatang, nggak bakalan masuk neraka. Seharam-haramnya babi, itu nggak ada babi yang di neraka. Senajis-najisnya itu daging babi dan juga anjing, nggak ada yang masuk neraka. Semua hewan akan masuk ke dalam surga. Manusia yang belum berkembang akalnya, lalu dia mati, maka dijamin dia masuk surga. Cuma dalam kondisi sama seperti kematiannya. Maksudnya apa? Bapak ibu punya anak meninggal dunia, anak belum balik meninggal dunia, maka dipastikan itu anak masuk surga. Sama siapa? Sama bapaknya. Di sana ntar. Maksud bapaknya siapa? Yang ngerawatin itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak dari mana aja? Dari Keranji ada diurusin nama Nabi Ibrahim. Dari Palestina ada. Bocah-bocah yang meninggal dunia sebelum balik tadi, maka dia dirawat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenal nggak sama bapaknya? Nah, pertanyaannya begitu. Begitu bapaknya masuk ke surga, bisa nggak ketemu? Ketemu. Kalau bapaknya udah akekahin bocah itu. Kalau belum diakekahin, bapaknya masuk surga, anaknya emang udah duluan di surga tadi, nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena kita belum tebus. Nah itulah, makanya tergadai. Kalau kita masih ingin atau menginginkan itu anak terus ketemu dunia dan akhiratnya, insya Allah ketemu. Kalau itu udah jadi hak milik kita. Kalau belum jadi hak milik kita, kagak bakalan ketemu. Karena kita gadein itu handphone kita. Belum ditebus tuh handphone, ya gak bakalan ketemu tuh handphone. Dijual sama pemiliknya, kita dapat bagian keuntungan sebahagiannya dari nilai di luar utang yang kita pinjam di pegadaian, gitu ya, di pegadaian. Nah, demikian. Tapi kalau kita udah ketemu, udah akekahkan, maka itu bocah ntar manggil, bapak siapa ya? Ntar dari istri yang berapa ya? Lupa bapaknya. Enggak. Cerita begitu enggak, itu udah langsung hafal aja dari yang ini dan yang ini. Alhamdulillah. Jadi urusan ini kaitannya kepada urusan kemaluan tadi ya, lari ke sana. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan perangai, dan inilah keberhasilan dakwah tidak lain adalah karena akhlak. Dan alhamdulillah juga karena akhlak orang ada yang mencintai seseorang untuk menjadikan pemimpin, dan ada karena akhlak juga seseorang tidak menghendaki seseorang itu jadi pemimpin adalah karena akhlak. Ada satu tadi, yang satu pihak urusannya tadi itu urusan mulut sama urusan kemaluan yang dicalonkan, dan ada satu pihak yang diketahui memiliki karakteristik sifat-sifat sebagaimana yang sudah kita kaji dalam Sirah Nabawi ini. Nah, tinggal kita yang udah tahu, udah belajar, kita yang menentukan kemana kita akan tetapkan pemimpin di masa yang akan datang. Sesungguhnya orang yang paling aku cinta, kata Nabi, di antara kalian adalah yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akhlak kita dalam akhlakul karimah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa untuk menjadikan akhlak kita baik. Sekalian ini doa kita baca sebagai doa penutup juga. Ya. Sebelum ditutup tentu nanti silakan jika ada yang ingin menambahkan penguatan,
Saya bacakan doanya. Ini doa yang dibaca oleh Nabi. Nabi akhlaknya akhlakul karimah. Tetapi Nabi tetap minta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik. Jadi diberikan atau menjadi seseorang itu akhlaknya baik, pada prinsipnya, pada hakikatnya adalah hidayah dari Allah yang kita minta. Makanya jangan pernah jauh daripada doa. Apa kata Nabi? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Isrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tiada yang memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali hanyalah Engkau. Palingkan, jauhkan, hindarkan kami dari akhlak yang buruk. Tiada yang menghindarkan kami, membalingkan daripada kami, menjauhkan daripada kami daripada akhlak yang buruk itu kecuali adalah Engkau. Nabi aja minta, ya. Maka kita tentunya sebagai umatnya harus meminta kepada Allah dalam konteks itu. Maka ini juga yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, doa agar kita manusia belakangan ini cenderung kepada perilaku, budaya, agama, kebiasaan yang telah dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian poin-poin yang kita kiranya bisa petik hikmah untuk bekal kehidupan kita menjelang kematian. Dan kalaulah masih diberikan kesempatan umur panjang, mudah-mudahan bisa kita amalkan di sisa akhir kehidupan kita yang Allah amanahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin menyampaikan penguatan. Alhamdulillah, akhlaknya baik-baik sekali. Oleh karenanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, berikan kemampuan kepada kita untuk selalu bisa mewujudkan ketaatan padanya dan dengan amal yang diridhoinya mengantarkan kepada jalan kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa tijaratan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ila nur. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta isrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.